anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol ringan tentang kalian dan sekolah hari ini ya. Kita di rumah apa? Hobinya di rumah. Badminton. Fitri ya? Fitri 9C apa? Ternak ayam. Ternak ayam, luar biasa. Saya di rumah itu menggambar. Menggambar. Oke, anak-anak punya aktivitas menggambar di rumah ya. Dan suka ke bermain bola voli. Di rumah lebih suka memasak. Masalah sebagai karakter dan keberagaman dari kalian anak-anak gue. Anak selama di sekolah di SMP Proklamasi ini sampai nyaman? Nyaman ya, senang ya. Senang apalagi mau lulus ini ya untuk yang kelas 9 ya. Anak-anak pasti kan ada lika-likunya ya. Di sekolah itu pasti ada minusnya, termasuk pembelajaran. Pasti ada yang pembelajaran yang disuka, ada pembelajaran yang tidak begitu disuka atau kurang disuka. Kira-kira yang paling kalian suka pelajaran apa? Kalian pelajaran apa? Saya suka. Suka IPA, ya enggak. PJOK, bagus. Kalau si Cinta? Kajian Islam. Kajian Islam. Oke, kalau Sabina? Suka Islam. IPA juga. Kalau Mbak Dina? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Pasti juga kalian punya alasan-alasan tertentu ya. Kenapa kok suka IPA, suka PJOK, kajian Islam, IPA juga, kemudian bahasa Indonesia ya? Pasti punya alasan-alasan tertentu ya. Dulunya kalau menjelaskan di depan, Heeh. itu kalau saya nggak paham, saya lebih paham. Iya. Kalau menjelaskan yang pelajaran detail, Iya. dan ketika saya bingung dengan materi pelajaran, Iya. saya bertanya, Oh, kemudian gitu. dijelaskan secara detail. Jadi gurunya welcome gitu ya. Oke, luar biasa ya. Kemudian kalau si Sabina, kenapa suka IPA? itu bisa rinci, jadi Gitu. kita itu jadi bisa paham. Oke. Saya lihat kami itu banyak pelajaran susah, terus Iya. dijelaskan jadi paham. Iya, bukan berarti karena yang menanya adalah guru IPA, kamu jawab IPA, tidak ya. Memang kamu suka memang ya. Karena gurunya itu tidak terlalu fokus dalam pelajaran Tidak dan terlalu mudah fokus. bisa dipahami pelajarannya. Gitu. Orangnya juga welcome Ya, juga ya, gitu. betul, Mbak. Hanya kayak nggak tahu itu, kayak bertanya nggak tahu itu terus dijelaskan secara rinci. Kenapa nak suka dengan PJOK? Karena suka biar kuping badannya bagus. Oh gitu, itu motivasi yang bagus juga biar badannya apa itu bahasanya itu spek ya. Spek. Wes, habis semangat Fikri nak dukung ya. Oke, kalau Ilham kenapa tadi suka Ilham? Karena gurunya itu asik dan juga kalau menjelaskan itu menyesuaikan. Menyesuaikan. Oke. Jadi punya cara-cara metode yang baru-baru begitu ya. Oke. Anak-anak tadi kalau kita sekilas bahas tadi selalu dari guru ya. Ya, dari guru. Jadi penentu lancar tidak, kalian semangat tidaknya itu dari guru gitu ya. Kalau gurunya welcome, kalau gurunya itu bisa membantu situasi pembelajaran di kelas, kalian juga merasa nyaman gitu ya. Mata pelajaran yang kurang disuka, bukan tidak disuka ya, kurang disuka. Pelajaran apa? Pelajaran apa? PAI. Kalau Fikri? PKN. Kalau ya matematika ya. Apa ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Matematika. Kan umum kenapa kalian kurang ya? Kurang bersemangat dalam pelajaran itu. Saya itu ruwet gitu loh. Iya. Saya menghafal kayak agama Jawa. Iya. Apa namanya? Pokoknya banyak yang harus dihafal. Iya, bahasanya yang digunakan itu terlalu jelimet begitu anak-anak ya. Mungkin begitu ya. Oke, mungkin dari segi matematika itu menghitungnya begitu ya. Iya. Rumit sekali gitu ya. Kira-kira apa yang sebenarnya sampai inginkan pada guru-guru sampai atau dari sekolah? Saya ingin Bu Andi mewakili guru ya. Sampai ingin Bu Andi lah seperti apa? Saya inginkan kalian inginkan seperti apa? Saya inginkan kita belajar Ya. itu nggak terlalu fokus ke materi. Iya. Ada ingin kayak bermain atau Oh, apa iya. itu biar nggak terlalu bingung ke materi. Iya, bagus tujuannya. Sama seperti kita Iya. kita itu apa namanya kita
capek, bikin jalan-jalannya cukup susah gitu. Terus tadi disambung sama ada permainannya Begitu. jadi lebih asik. Iya. Sama-sama ininya sama Sabina. Iya. Biar dapat paham, sama paham karena ada permainnya nggak terlalu fokus dalam materi. Ya nggak jenuh sama juga. Iya sama, harus ada apa ya, icebreaker-nya ya, atau game-game permainan gitu ya. Jadi kita kalau bisa ngajarnya jangan sampai fokus ke materi saja. Kira-kira apa usulan kegiatan di sekolah agar kalian itu semangat? Biar kalian semangat itu sampai inginkan kegiatan di sekolah yang seperti apa? Ada kita ada tarik bilangan. Oh, kalau bisa nggak daring gitu ya Ram ya? Kira sama daring suka nggak? Nggak suka sama sekali. Kalau bisa nggak ada daring ya? Oh, sama. Tatap muka saja. Oke, mudah-mudahan pandeminya berkurang ya, biar bisa tatap muka seperti ini ya. Kemudian kalau si Sinta bagaimana? Diadakan kelas meeting. Oh, ada kelas meeting. Untuk apa Sinta? Ya biar anak-anak itu nggak terlalu menyebalkan dalam semua dalam kegiatan untuk semangat belajar. Bagus. Oke, kelas meeting seperti yang kita lakukan semester kajian kemarin ya. Jadi kayak diadakan lomba-lomba. Oh itu lomba-lomba ya di sekolah, walaupun mungkin tetap protokol kesehatan ya dipatuhi ya. Kemudian Dan sama kayak Iya. iya dan dengan kegiatan apa yang oh itu ya. Iya. Terus lagi seperti ini, kegiatan seperti ini, ngobrol-ngobrol dengan peserta didik seperti ini, kalian senang nggak? Senang ya. Kenapa kok senang? Kita materi bersama. Apapun yang kalian berikan, pertama tadi yang kita bahas itu masukannya positif sekali sekolah tersebut sekali. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kalian sukses ke depannya ya. Kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian harapkan dengan belajar Oke, terima kasih Bu Bapak, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran dan pendidikan sekolah. Oke. Sebenarnya apa harapan terhadap sekolah pada masa yang akan datang? Dengan seperti apa harapannya sekolah ini di masa ke depan? Pembelajaran akan tetapi model itu yang dari program Sekolah ini ke depannya karena ini perubahan itu suatu kepastian ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus siap kalau misalkan tahun depan harus mengikuti kurikulum yang ada sekarang, maka kita harus siap seperti itu, terutama pembelajaran yang berpusat kepada murid yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Apa harapannya terhadap SMP Proklamasi di masa mendatang? ini kami sebagai ibu guru dari SMP Proklamasi telah melihat perkembangan ibu-ibu yang mengikuti penggerak ini membuat motivasi kita untuk menjadi lebih berinovasi dan bermotivasi untuk pembelajaran yang mana bisa diberikan contoh dari pembelajaran yang Tuhan Guru berikan dalam mendapatkan ilmu dari program penggerak tadi. Bisa disampaikan kepada ibu guru. Dari situ kita akan dengan termotivasi adanya inovasi program pembelajaran yang datang. Terima kasih Bu Susi. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar, kita semuanya belajar untuk memperbaiki pembelajaran agar berpusat kepada murid gitu. Mungkin harapannya sekolah kita SMP Proklamasi nanti, mungkin kalau secara umum biar lebih dikenang masyarakat, biar tidak menjadi nomor 2, 3 dan seterusnya, tapi menjadi nomor 1. Iya, sepakat Ibu Bapak. Saya inginkan juga SMP Proklamasi nanti menjadi pilihan utama. Dan itu perlu kerja kita semuanya Ibu Bapak, ya, terutama dalam tidak hanya pembelajaran, kemudian sarana-prasarana sekolah, masalah sekolah yang mendukung gitu sehingga masyarakat tertarik dengan pembelajaran kita. Oke. Kemudian 3-5 tahun ke depan apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah ini lebih berdampak kepada murid? Terima kasih.
saya sebagai guru dosen budaya Desa Proklamasi mungkin ingin mengajak anak-anak lebih terfokus dalam kompetensi skill keterampilannya Bu, agar mereka kelak setelah keluar dari SMP Proklamasi agar mereka bisa untuk memanfaatkan dan menerapkan ilmunya di masyarakat. Selain itu juga buat bekal mereka untuk menyalurkan bakat-bakat yang terbuat dari mereka. Luar biasa. Akan menjadi guru yang seperti apa di masa mendatang? Bapak Ibu guru, cita-citanya menjadi guru seperti apa? Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih cita-cita menjadi guru ya intinya kita harus bisa memahami karakter siswa kita. Iya, Seorang guru itu jangan semena-mena ingin dipahami, betul. tapi kita harus bisa memahami karakter siswa Iya, itu, betul. baru kita bisa dipahami oleh siswa. Iya, betul. Jadi untuk kedepannya saya memakai metode kurikulum apapun itu asalkan apa ya intinya pengembangan pendidikan saya akan support itu. Siap. Nah, karena apa kita pendidikan itu memang bekal anak-anak untuk masa depan. Betul sekali Pak Itu Sugeng. bisa menambahkan Nggih, apa yang monggo disampaikan Pak. Pak Sugeng. Nggih, nggih. Ya, kita dengan adanya kurikulum merdeka ini kita juga akan mungkin memberikan tambahan Bapak Ibu guru yang lain sekaligus menepis anggapan bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum itu sebenarnya bukan itu. Iya. Sebenarnya kurikulum yang diterapkan termasuk kurikulum merdeka ini sebagai apa ya karena mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Karena memang seperti yang pernah disampaikan oleh atau disampaikan, kita mengajari anak berdasarkan sesuai dengan zamannya kan seperti itu. Betul, betul Nah, Bapak. kalau memang kebutuhan yang diinginkan atau kebutuhan yang mungkin kita capai dengan kurikulum merdeka ini, masuk di dalamnya ada guru juga yang namanya sekolah penggerak saya. Iya. Ini memang harus kita titik beratkan kepada siswa gitu. Makanya kurikulum merdeka ini diberikan pada keterampilan atau Betul, betul. Nggih sekali. Mungkin kita perlu menggali lagi. Ternyata kita tidak bisa menuntut anak-anak selalu memahami kita. Nggih. Kadang kita harus memahami mereka. Iya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kita setuju ya Ibu Bapak. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Karena pembelajaran sekarang tidak sama dengan pembelajaran yang lampau. Anak-anak ini punya bakat minat yang sangat berbeda yang beragam. Jadi paling tidak kita tahu di dalamnya itu anak-anak itu punya bakat apa ya, minat apa ya. Sehingga muncul pembelajaran baru yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, sesuai bakat minat mereka. Apa yang bisa kita capai dengan gotong royong agar proses pembelajaran lebih berdampak pada murid? Dari guru bahasa Indonesia, kalau semester gotong royong itu ya kita dengan teman-temannya anak-anak harus jalan dan sering mengadakan belajar diskusi Ya sudah. mulai dari diskusi ya kita belajar di luar belajar kelompok itu akan menghasilkan yang sangat signifikan. Sebetulnya kalau mandiri itu anak-anak berkali kurang bisa kita akan belajar di kelompok mulai belajar dengan Sekali pembelajaran kelompok yang mungkin terganggu selama pandemi COVID kemarin ya, 2 tahun anak-anak daring berdampak sekali terhadap pembelajaran anak-anak. Tentu yang disampaikan Bu Tati dan teman-teman tadi bahwa bekerja kelompok kita munculkan, kita giatkan lagi gotong royong sifat sebagai salah satu dari profil pelajar Pancasila anak-anak. Mari kita gaungkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini membawa dampak positif ke depan. Oke, Insya Allah dengan seperti ini Pak Ngobrol Kecil ini mau izin kita kalau semakin banyak guru mungkin masukan yang diterima semakin bagus gitu, oke. Terima kasih Pak Kohar selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya hari ini. Terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bunda. Orang tua dari siapa? Kalau boleh tahu. Ahmad Halid bin Hamdan. Ahmad bin Hamdan. Nah, oke. Punya siapa? Pak Hermawan Bunda. Pak Hermawan punya nggak? Anak-anak. Bapak Wahyudi. Wahyudi, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bapak Wahyudi selaku sebagai wali murid ya. Putrane sekolah di SMP Proklamasi. Seneng ya? Ya, Seneng. Ngapunten kayak kamu ya di tengah ada jemputannya. Kamu tuh namanya siapa? Ratu Juliana, orang tua dari Bini Aprilia kelas 8A. Ibu seneng deh putranya sekolah di SMP Proklamasi, seneng deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya orang tua dari Alhamdulillah kelas 9 SMP Proklamasi. Ibu, mohon maaf kita ngobrol-ngobrol sebentar mengenai pembelajaran di sekolah, mengenai putranya, mengenai SMP Proklamasi. Ya. Ibu senang menyekolahkan anaknya di SMP Proklamasi? Senang ya. Oke, Putri, saya panggilnya Putri. Putri, kesibukannya apa di rumah Putri? Cuma ibu rumah tangga mawon. Rumah tangga, Bu, ini ngobrol-ngobrol sebentar nih. Selama putranya bersekolah di SMP Proklamasi, Ibu senang atau bagaimana sekolahnya di putranya di Proklamasi? Ya, harapan saya supaya SMP Proklamasi itu semakin maju lagi, Iya. dan guru-gurunya itu juga bisa memberikan himbauan kepada murid-muridnya, karena di zaman seperti ini itu muridnya banyak sekali kenakalan remaja yang terjadi. Jadi saya harap memberi himbauan dan pembelajaran yang efektif dan Iya, betul. lebih ada pemasukan antara siswa dan guru. Harapannya dengan ke putranya, ke proses pembelajaran di sekolah, harapannya seperti apa untuk pembelajaran di sekolah? Oh, lebih baik ya. Intinya inginnya putranya nanti selama belajar di SMP Proklamasi harus lebih baik daripada itu. kan di masa pandemi sekarang ini kan memang cuma tujuan ke depannya seorang guru itu harus lebih aktif dan kreatif dalam mendidik Betul. supaya anak-anak kita bisa lebih maju membawa nama baik sekolah dan juga yang terutama orang tua. Betul. Jadi harapannya luar biasa ya, agar pendidik ini lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Ya pada intinya itu supaya anak saya itu makin cerdas, makin berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa. Kedepannya biar generasi berikutnya itu nggak cenderung ke anti narkoba atau yang lain. Jadi tentunya selain anaknya pintar dalam secara akademik, dia juga punya karakter yang baik. Iya. Harapan kula ya Widya sekolah di Proklamasi kedepannya itu semakin sukses, terus semakin apa ya, pinter. Iya, betul. Iya, pinter. Oke. Pinter mungkin tidak hanya dari akademik, tapi keterampilan juga, karakter juga, begitu, Ge. Saya lihat perkembangannya Widya Alfika ini luar biasa bagus. Yang kemarin itu anaknya pendiam, kemarin ikut lomba-lomba, kemudian prestasinya sudah mulai terlihat. Gitu. Saya lihat keterampilannya ternyata dia punya keahlian juga di situ, talenta juga di situ. Itu harus ditingkatkan terus, Ibu, Ge. Ini saya sebagai pendidikan. Iya. Mungkin kemungkinan kesibukan itu sangat rata sekali. Cuma kita sudah memantau dari segi belajar, kita menanyakan
apakah bisa mengerjakan PR, apakah ada tugas. Iya. Mungkin juga ada WA dari grup sekolah, kita bisa membantu untuk para orang tua memantau anak-anaknya di sekolah. Berarti selalu ada kontrolin dari pihak orang tua, alhamdulillah. Oh, HP ya, HP. Kemudian apa ada waktu untuk mendampingi anaknya selama proses belajar? Oh gitu ya, sama si momong kecil ini ya. Ya, berarti walaupun di tengah kesibukannya ibu masih menyempatkan mendampingi putranya ya? Ya, saya pikir musimnya ini kan dari itu ya motivasi saya itu memberikan HP. Iya. Terus kita dampingi putra-putri kita. Betul. Kalau tidak didampingi kadang-kadang anak itu juga Betul ibu, ya luar biasa ya di sela-sela kesibukan panjenengan ibu menyisihkan waktu untuk mendampingi putranya sehingga pembelajaran bisa maksimal. Ya pada intinya itu kalau di rumah itu kita bantu cara belajarnya, pendampingan pada kita berikan suatu kedekatan kepada anak, di mana tadi kan setelah apa yang diajarkan kita terapkan di sekolah, di rumah juga Sehingga apa yang dipelajari murid itu membudaya, dilaksanakan di rumah juga dilaksanakan di sekolah. Terutama dalam karakter mungkin. Selama ini kan juga sibuk dengan rumah tangga, dengan kegiatan ibu di rumah. Bagaimana ibu mendukung proses belajarnya Widya Alfika ini di rumah? Mendukung kegiatan belajarnya di rumah. Setiap kali mau belajar, kalau misalkan ada PR atau gimana gitu, saya mendampingi, terus ya kasih masukan gitu ke anaknya. Mungkin ada pertanyaan, niku kalau sebisa mungkin, soalnya ibu ini tinggi mboten sekolah. Oke Ibu, luar biasa, tapi memang perjuangannya jenengan selagi anak itu didampingi orang tua, walaupun hanya duduk bersih sebelahnya, itu sudah menjadi energi positif untuk anak itu bisa menyelesaikan pembelajarannya. Dan itu juga terlihat sekali Widya Alfika ini juga termasuk anak-anak yang aktif, anak-anak yang punya bakat-bakat di bidang akademik juga. Itu betul-betul memang karena perjuangan orang tua, tidak mungkin anak itu bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan orang tua. Harapannya untuk kedepannya sebagai orang tua ya kepinginnya anak-anak itu bisa belajar lebih aktif. Mungkin kalau untuk nilai kita tidak menuntut karena setiap anak itu mempunyai kemampuan tersendiri. Iya. Saya harapkan nanti ketika dia di proklamasi itu dia membawa karakter yang bagus, selain akhlaknya bagus juga pendidikan yang bagus. Nanti kalau next berikutnya mungkin sudah lagi hal agamanya atau tingkat lagi ilmunya, pastikan proklamasi ya supaya lebih pintar, lebih baik lagi dalam sikap maupun supaya lebih maju lagi seperti ini. Ya, lebih baik dalam hal akademik, prestasi, kemudian lebih baik mungkin dalam hal karakter juga. Harapannya anak saya ya supaya sukses ke depannya, lebih berprestasi lagi, dan ya semoga ke depannya lebih baik gitu loh Bu. Oke, betul.